Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan model pendekatan dan metode dalam studi Islam dengan dosen pengampunya adalah Haji Muhammad Gufron LC MHI yang disusun oleh saya sendiri Risna Hanum Hero Abdul Azim dan kedua rekan saya yaitu Silviana Amelia P dan Amelia Wulan Maulida. Metodologi studi Islam. Metodologi berasal dari kata metode yang berarti cara atau proses yang digunakan untuk memudahkan suatu pekerjaan. Sedangkan studi adalah kajian yang mendalami suatu ilmu, sehingga dapat disimpulkan bahwa metodologi studi Islam adalah cara atau proses yang digunakan untuk memudahkan dalam pengkajian Islam. Metode studi Islam secara lebih rinci. Yang pertama ada metode diakronis. Metode ini mempelajari Islam dengan menonjolkan aspek sejarah. Metode ini mengkehendaki adanya pengetahuan, pemahaman, dan penguraian ajaran Islam dari sumbernya, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, latar belakang masyarakat, sejarah, dan budaya. Yang kedua yaitu metode sinkronik analitis. Metode ini mempelajari Islam yang telah memberikan kemampuan analisis teoritis. Metode ini menggunakan asumsi dasar yaitu yang pertama, Islam merupakan suprasistem yang mempunyai beberapa sistem dan subsistem serta komponen dengan bagiannya dan secara keseluruhan merupakan struktur yang unik. Quran Surat Fussilat ayat 37. Yang kedua ada wajib bagi umat Islam untuk mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Yang ketiga ada metode problem solving, yaitu untuk berlatih menghadapi berbagai masalah dari suatu cabang ilmu pengetahuan dan solusinya. Yang keempat ada metode empiris. Metode empiris mempelajari Islam melalui proses aktualisasi dan internalisasi norma serta kaidah Islam. Metode ini menggunakan asumsi yaitu yang pertama ada norma atau ketentuan, kebajikan, dan kemungkaran selalu ada dan diterangkan dalam Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Yang kedua ada ajaran Islam merupakan risalah atau pedoman hidup di dunia dan di akhirat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Yang kelima ada metode deduktif. Metode ini memahami Islam dengan menyusun kaidah secara logis dan filosofis. Yang keenam, ada metode induktif. Metode induktif memahami Islam dengan menyusun kaidah-kaidah hukum. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Silviana Amelia P. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tujuan memahami metode Islam. Metode memiliki peranan sangat penting dalam kemajuan dan kemunduran. Untuk mencapai suatu kemajuan, kejeniusan saja belum cukup, melainkan harus dilengkapi dengan ketetapan memilih metode yang akan digunakan untuk kerjanya dalam bidang pengetahuan. Metode yang tepat adalah masalah pertama yang harus diusahakan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Metodologi sangat diperlukan. Kemampuan dalam menguasai materi keilmuan tertentu perlu diimbangi dengan kemampuan di bidang metodologi, sehingga pengetahuan yang dimilikinya dapat dikembangkan. Selanjutnya, pendekatan dalam studi Islam. Yang pertama, ada pendekatan teologis. Teologi adalah pengetahuan ketuhanan, sedangkan pendekatan teologis adalah suatu pendekatan yang normatif dan subjektif terhadap agama. Pendekatan ini dilakukan dari dan oleh penganut agama dalam usahanya menyelidiki agama lain. Yang kedua, pendekatan antropologis. Antropologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas manusia. Antropologi memusatkan perhatiannya pada kebudayaan primitif yang tidak bisa baca tulis tanpa teknik. Konsep terpenting antropologi modern adalah holisme, yakni pandangan bahwa praktik berkaitan dengan yang lain dalam masyarakat yang sedang diteliti. Antropologis dalam memahami agama dilakukan dengan cara memahami agama
wujud praktik keagamaan dan berkembang dalam masyarakat. Ciri fundamental cara kerja pendekatan antropologi terhadap agama yaitu bercorak deskriptif, bukan normatif. Lokal praktis yaitu praktik konkret dan nyata di lapangan. Antropologi selalu mencari keterhubungan dan keterkaitan antar berbagai domain kehidupan secara lebih utuh dan komparatif. Yang ketiga, pendekatan sosiologis. Sosiologi adalah ilmu yang berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat. Pendekatan ini hanya tertarik pada pikiran dan tindakan yang dimunculkan seseorang sebagai anggota suatu kelompok masyarakat. Pendekatan sosiologi digunakan sebagai pendekatan dalam memahami agama. Hal ini karena banyak bidang kajian agama baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi. Yang keempat, pendekatan filosofis. Filsafat secara terminologis adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas, hukum, dan sebagainya terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta. Berpikir secara filosofis dapat digunakan dalam memenuhi ajaran agama, dengan maksud agar hikmah, hakikat, dan inti ajaran agama dapat dipahami dengan seksama. Menurut Muhammad Al-Jarjawi, pendekatan filosofis dalam kajian Islam berusaha mengungkapkan hikmah yang terdapat di balik ajaran-ajaran agama Islam. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai pendekatan-pendekatan dalam studi Islam. Yang kelima, ada pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah adalah ilmu yang membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan berbagai unsur seperti tempat, waktu, latar belakang, objek, dan pelaku peristiwa yang telah terjadi. Dalam pandangan Hasan Usman, metodologi sejarah adalah tahapan yang ditempuh untuk suatu penelitian sehingga dengan kemampuan yang ada, kita dapat mengetahui hakikat sejarah. Muhammad Yatimin Abdullah mengatakan bahwa dalam pengkajian Islam, tujuan dari pendekatan sejarah adalah merekonstruksi masa lampau secara objektif dan sistematis dengan mengumpulkan, mengevaluasi, dan memverifikasi bukti-bukti guna menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang valid. Selanjutnya, ada pendekatan kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil daya cipta manusia dengan mengerahkan segenap potensi batin yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, dan sebagainya untuk digunakan sebagai kerangka acuan yang digunakan seseorang dalam menjawab persoalan yang dihadapinya. Unsur kebudayaan yang terdapat pada masyarakat dapat digunakan untuk memahami agama dalam bentuk formal yang ada pada masyarakat dan berkaitan dengan kebudayaan yang berkembang. Yang terakhir, ada pendekatan psikologi. Pada abad ke-20 muncul pendekatan psikologi untuk menjelaskan agama dari segi ilmu pengetahuan dan berusaha untuk memperoleh sisi ilmiah. Ilmu psikologi atau yang sering kita kenal dengan ilmu jiwa adalah ilmu yang membahas sikap manusia karena hubungannya dengan nilai-nilai yang ada. Menurut Zakia Darajat, ilmu jiwa agama tidak mempersoalkan benar tidaknya suatu agama, namun pengaruh agama tersebut pada perilaku penganutnya. Dengan ilmu jiwa atau psikologis ini dapat diketahui tingkat keagamaan seseorang dan dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang sesuai dengan tingkatan usianya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari bab ini adalah dalam melakukan studi Islam, terlebih dahulu kita harus menguasai metodologinya. Di dalam studi Islam juga terdapat pendekatan-pendekatan yang digunakan sebagai alat untuk memahami permasalahan, gejala, dan fenomena yang ada di dalam masyarakat, seperti pendekatan teologis, pendekatan antropologis, pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis, pendekatan kebudayaan, pendekatan sejarah, dan pendekatan psikologis. Dengan demikian, dalam agama akan menemukan cara yang tepat untuk menanamkan nilai ajarannya. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang
sudah kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.